Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak solihah? Semuanya sehat ya? Puasanya lancar? Barakallahu fiik. Nah, untuk pelajaran SKI hari ini kita murojaah dari pelajaran yang minggu lalu ya. Kita ulang kembali pelajaran tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah. Nah, di dalam buku silakan dibuka bukunya halaman 48. Dibuka bukunya halaman 48. Di paragraf pertama, pengertian dari Isra menurut bahasa. Isra artinya perjalanan pada malam hari. Sedangkan Mi'raj artinya perjalanan naik ke langit. Ingat-ingat, Isra perjalanan pada malam hari dan Mi'raj artinya perjalanan naik ke langit. Nah, pada suatu malam Rasulullah bersama malaikat Jibril pergi menaiki buraq dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Nah, pada suatu malam Rasulullah bersama malaikat Jibril menaiki buraq di malam hari. Buraq itu sejenis hewan berwarna putih ya. Sejenis hewan berwarna putih, wallahu alam hewannya seperti apa. Nah, dari Masjidil Haram yang ada di Mekah, kemudian menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis, Palestina. Nah, jaraknya ini sekitar 1.500 kilometeran. Nih, kalau naik mobil sekitar 1.500 kilometer, kalau jalan kaki sekitar lebih dari 1.500 ya. Jadi jaraknya tuh sangat jauh. Tapi Rasulullah dan malaikat Jibril hanya menempuh perjalanan ini dalam waktu semalam dengan mengendari apa? Buraq. Nah, perjalanan ini dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa ini dinamakan Isra. Perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa disebut dengan Isra. Kemudian sesampainya Rasulullah di Masjidil Aqsa, kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya bersama malaikat Jibril naik ke langit. Nah, ini disebut Mi'raj. Tadi dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit bersama malaikat Jibril. Nah, itu namanya Isra Mi'raj ya. Kalau Mi'rajnya dari Palestina ke langit, sedangkan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ini ya, kalau digambarkan seperti ini. Seperti gambar ini ya. Nah, dari Masjidil Haram yang di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, ini dinamakan Isra. Mengendarai buraq. Nah, kemudian dari Masjidil Aqsa yang di Palestina naik ke langit dinamakan Mi'raj. Nah, ini bisa dilihat gambarnya ya. Nah, dan perjalanan ini ditempuh dalam waktu 1 malam saja. Bayangkan, yang seandainya kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik pesawat itu 2 jam, jalan kaki itu sekitar 1 bulan, kemudian naik ke langit itu ditempuh dalam waktu 1 malam saja.
Masya Allah ya, ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, kejadian Isra Mi'raj ini sama Allah diceritakan di dalam surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Nah, dalam perjalanan menemui Allah, Rasulullah itu melewati beberapa langit. Ada 7 langit. Yang pertama, Rasulullah di langit pertama pada saat itu ketika malaikat Jibril dan Rasulullah mau naik ke langit, malaikat Jibril meminta izin untuk dibukakan pintu-pintu langit. Kemudian dibukakan pintu-pintu langit tersebut. Nah, di langit yang pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam, bapaknya umat manusia pertama. Nah, bertemu dengan Nabi Adam. Di sana Rasulullah mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam menyambutnya dan menjawab salam Rasulullah. Kemudian Nabi Adam menetapkan kenabiannya kepada Rasulullah. Nah, di langit yang pertama ini Allah memperlihatkan orang-orang yang mati syahid ada di sebelah kanan dan roh-roh orang yang sengsara ada di sebelah kiri. Jadi di langit pertama ini Allah menunjukkan kepada Rasulullah kalau roh-roh orang yang meninggal karena syahid ada di sebelah kanan, sedangkan roh-roh yang meninggal karena sengsara ada di sebelah kiri. Kemudian naik lagi ke langit yang kedua. Di langit kedua ini Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Sama, ketika bertemu dengan Nabi ini Rasulullah mengucapkan salam, kemudian Nabi Yahya dan Nabi Isa menjawab salamnya Rasulullah, kemudian menetapkan kenabiannya Rasulullah. Kemudian yang ketiga, di langit ketiga maksudnya, naik lagi ke langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Nah, sama, mengucapkan salam, kemudian Nabi Yusuf menyambut dan menjawab salam Rasulullah, kemudian menetapkan kenabian dari Rasulullah. Naik lagi ke langit keempat. Di langit keempat ini Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Nah, sama seperti yang sebelum-sebelumnya juga Rasulullah mengucapkan salam kepada Nabi Idris, kemudian Nabi Idris menyambut dan menjawab salam beliau dan menetapkan kenabiannya kepada Rasulullah. Naik lagi ke langit yang kelima. Di langit kelima ini Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun bin Imran. Sama, Nabi Harun juga menetapkan kenabiannya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah naik lagi bersama malaikat Jibril ke langit yang keenam. Nah, di langit keenam ini Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Nah, sama ketika bertemu dengan Nabi Musa, Rasulullah mengucapkan salam, kemudian Nabi Musa menjawab salam dan menyambut Rasulullah, kemudian Nabi Musa menyatakan kenabiannya kepada Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah ingin naik ke langit ketujuh, Nabi Musa menangis. Kemudian Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Nabi Musa menjawab, "Aku menangis karena ada seorang pemuda yang diutus sesudahku yang masuk surga bersama umatnya dan lebih banyak daripada umatku yang masuk ke sana." Jadi maksudnya adalah Nabi Musa ini menangis karena umatnya itu hanya sedikit yang masuk surga, sedangkan umat Nabi Muhammad itu banyak yang masuk surga. Itu ya. Selanjutnya, setelah di langit ke-6 bertemu Nabi Musa, naiklah ke langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Sama, bertemu dengan Nabi Ibrahim, Rasulullah mengucapkan salam, kemudian Nabi Ibrahim menyambut dan menjawab salam beliau dan menetapkan kenabiannya terhadap Rasulullah. Kemudian setelah dari langit ke-7 tadi bertemu dengan Nabi Ibrahim,
Rasulullah naik bersama malaikat Jibril di Baitul Ma'mur. Nah, di buku tidak ada ya, Ustazah tambahkan. Ustazah mengambil dari kitab Sirah Nabawiyah. Nah, naik menuju langit Baitul Ma'mur, kemudian baru naik ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah. Tapi malaikat Jibril mengantarnya sampai Sidratul Muntaha, tapi tidak ikut menghadap Allah. Jadi Rasulullah menghadap Allah itu sendiri tanpa malaikat Jibril. Malaikat Jibril hanya mengantarkan sampai langit Sidratul Muntaha, tidak sampai menemui Allah. Nah, di Sidratul Muntaha ini sebelum bertemu dengan Allah, Rasulullah melihat wujud asli dari malaikat Jibril. Masya Allah. Nah, digambarkan wujud asli malaikat Jibril itu beliau memiliki 600 lebih sayap. Jadi jumlah sayapnya itu ada 600 lebih helai. Setiap helainya itu 600 lebih helai sayap. Nah, dan setiap helainya, satu helai sayap mampu menutupi kaki-kaki langit. Masya Allah, bayangkan saja langit seluas itu, tapi satu helai dari sayapnya malaikat Jibril bisa menutupi kaki-kaki langit. Dan sayap-sayapnya itu mengeluarkan permata dan mutiara. Masya Allah, ini salah satu juga tanda kebesaran dari Allah. Masya Allah. Dan malaikat Jibril juga bisa merubah bentuknya atas izin Allah, merubah bentuknya menjadi manusia dan makhluk lainnya, ya. Nah, saya ulangi ya, di Sidratul Muntaha ini Rasulullah melihat wujud asli dari malaikat Jibril, yang bagaimana malaikat Jibril mempunyai 600 helai sayap, dan setiap helainya itu mampu menutupi kaki-kaki langit, dan sayap-sayapnya itu mengeluarkan permata dan mutiara. Masya Allah. Nah, setelah melihat kejadian ini, kemudian Rasulullah bertemu dengan Allah. Diceritakan jarak antara Rasulullah dengan Allah itu hanya 2 ujung busur. Pernah melihat penggaris busur? Nah, 2 ujungnya itu jaraknya antara seperti itu. Wallahu alam ya. Bisa jadi lebih dekat. Wallahu alam bishawab. Nah, di situ Rasulullah menerima perintah untuk sholat. Nah, insya Allah untuk kisah selanjutnya akan dibahas di minggu depan, ya. Dan kisah dari Sidratul Muntaha yang tadi Rasulullah melihat wujud asli dari malaikat Jibril sama Allah diceritakan di dalam surat An-Najm ayat 13 sampai ayat 18, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra indaha. Saya ulangi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli pada waktu yang lain. Inda Sidratil Muntaha, yaitu di Sidratul Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ma zaghal basaru wa ma tagha, penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya,
dan tidak pula melampauinya. Laqad ra'ahu min ayati rabbihil kubra. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Robnya yang paling besar. Nah, kisah dari Rasulullah melihat wujud dari malaikat Jibril ini Allah ceritakan kembali dalam surat An-Najm ayat 13 sampai ayat 18. Nah, ini adalah salah satu tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pelajaran SKI hari ini kita cukupkan dulu. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang Rasulullah menerima perintah sholat dari Allah. Jika Ustazah ada salah mohon maaf. Jika ingin ditanyakan silakan menjapri Ustazah ya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.